Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semuanya yang kami hormati, kami muliakan. Ibu-ibu semuanya, Bank Sampah Emak ini tidak hanya berhenti pada pengelolaan sampah kering, maksudnya kardus, plastik segala macam, tapi pengelolaan sampah basah, yaitu daun-daun kering, bekas sayur dan seterusnya. Kemudian bekas nasi, bekas makanan-makanan nanti juga bisa diolah sebenarnya untuk jadi sesuatu yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Silahkan Pak Soleh bisa menyampaikan step-stepnya. Tahapnya gampang, jadi sampah dapur ini kita cacak ya pada kondisi yang semakin lebih kecil semakin bagus. Contohnya apa Bu kalau sampah rumah tangga? Sayuran dan telur, kulit telur itu bagusnya dipilah. Jadi nanti kita pilah kulit telur, nanti kita cuci. Setelah kita ambil dalamnya, kita cuci, itu kita jemur, kita bisa hancurkan, kita bisa tumbuk dalam bentuk halusan, atau yang agak kasar bisa kita campurkan ke media tanaman, tuh juga jadi pupuk. Lalu kita siapkan cairan untuk menghidupkan bakteri. Ini isinya mikroba semua Bu, makhluk hidup ini. Tetapi secara teknologi dia dibekukan, diistirahatkan, ditidurkan. Jadi makanya bisa dikemas. Nanti bagaimana menghidupkan kembali, itu bisa kita tambahkan gula merah sama air. Jadi nanti kalau kita kasih air, kita kasih gula merah, dia langsung hidup kembali dan dia nanti bisa bekerja. Pekerjaannya bagaimana? Dia mengdekomposisi. Jadi sayuran, limbah sayur itu akan lebih cepat lapuk. Jadi nanti bakteri ini yang melapukan sisa-sisa sayuran itu. Kalau secara alami mungkin sebulan, kalau pakai ini bisa 2 minggu sampai 3 minggu. Nanti caranya, karena ini bahan-bahan sayuran kan basah Bu ya, makanya pasti dia menghasilkan air. Nah sebenarnya makanya kalau kita pakai ember seperti ini atau bisa pakai ember cat, bagusnya kita bolongin biar sampahnya nanti yang kita hasilkan sampah kering. Kalau enggak nanti ya akan ngecembeng air, karena kan sisa dari pelapuk itu nanti airnya pasti akan ke bawah. Sebenarnya airnya itu nanti bisa juga menjadi pupuk cair yang kita ambil, kita tambahkan air, nanti kita pupuk untuk pupuk tanaman juga bisa. Jadi nanti kita bisa menggunakan ember yang tertutup, yang mungkin limbah bisa bekas cat dan sebagainya. Caranya nanti setelah dicacak, kita masukkan ke dalam wadah ini. Setelah itu baru kita siapkan dekomposer ini. Tadi bahannya apa aja Bu? Ini dicampur air sama gula merah. Perbandingannya kita menyesuaikan ini ya, bahan yang akan kita campur ya. Kalau untuk contohnya kita mau ngisi dekomposer segini nih, cairin untuk 1 liter paling enggak ya? 1 liter itu paling kita kasih 1 sendok E4 udah cukup. Ini ya. Baru kita tambahkan air, gula ini sedikit aja. Paling kalau untuk segitu per 8 gula itu. Makanya sebenarnya sangat hemat. Nanti ini campur dengan ini. Nanti setelah itu baru kita semprotkan ke bahan organik tadi, sampah tadi. Nah ini sebenarnya selain untuk dekomposer, nanti dia untuk mengurangi bau. Jadi nanti nggak bau, dia baunya lebih bau aroma tape, agak asem-asem. Seperti itu Bu, nanti kita diamkan. Jadi setelah hari ini kita tambah nih, taruh ya. Besoknya kan kita ada sampah lagi, kita rajangin ini, bekas kangkung atau bekas bayam kita cacak kecil. Kalau nanti takut bau, taruh di tempat wadah, terus kita semprot aja sampai benar-benar ini kita aduk, baru kita masukkan. Besoknya juga gitu, kita cacak, kita semprot pakai E4 ini sampai benar-benar kira-kira rata, kita masukkan lagi. Sampai kapan kita panen ya? Sampai terakhir nanti ketika full nih sebulan, pokoknya hari Minggu ini tanggal 15 penuh. Kita tutup, berarti kan nggak kita isi lagi ya. Nah nanti 3 minggu setelah itu insya Allah sudah jadi pupuknya. Jadi dilihat dari pengisian terakhir. Kecuali kalau memang kita bikinnya sekalian bahan banyak ya, kita cacak bahan-bahannya masing satu wadah, udah kita diamkan saja selama 3 minggu, baru nanti kita panen.
Karena kita bertahap tadi ya, per hari ditambah kan berarti kan jangka waktunya beda-beda. Itu nanti kita lihat dari pas kita ngisi terakhir. Sampai di sini jelas? Kayaknya nggak dipraktekin nggak jelas. Ya langsung dipraktekin, Bu. Lihat. Iya, langsung dipraktekin. Ayo. Beli itunya di mana? Nah, di toko pertanian nanti ini juga bisa diturunin, Bu. Jadi kita bisa beli sekali. Kita turuninnya, kita kembangkan pakai air leri, Bu, air cucian beras. Jadi air cucian beras kita tampung, kita tambahkan ini secukupnya, kasih gula juga. Udah, kita nanti bakteri itu berkembang. Jadi kita nggak perlu beli ini lagi. Ada golok, golok. Ada talenan sama pisau, Bu, pinjem. Talenan pisau. Ada ember, itu embernya dipakai nggak? Ada air ya? Oh iya. Berapa? Pasti banyak airnya. Lembut. Semakin lembut semakin bagus. Daun bayam dan kangkung, Pak, sisa segala limbah dapur, sisa buah itu bisa. Jadi empatnya, bakterinya kita. Jadi nanti kalau beli ini lihat ini dulu masa kadaluarsa ya, karena tadi makhluk hidup dia ada kadaluarsanya. Kalau kita lihat di sini expirednya 2022 ya. Soalnya dikit, butuh dikit. Setelah itu kita tambahkan tadi ya gula merah. Gula putih bisa, tapi memang lebih bagus gula merah. Jadi nanti bakteri ini ketika ketemu air dan gula ini dia langsung hidup kembali. Udah panas belum soldernya tuh? Coba dibolongin aja, yang penting biar airnya bisa keluar. Berapa titik bebas? Banyak. Oke, kita bolongin lubangnya. Setelah itu kita masukkan ke sini ya. Ya Ibu, sekali ini nggak apa-apa, ini sekali beli disimpan ya. Jadi 3 hari sekali atau sehabisnya ini baru bikin lagi gitu boleh. Jadi nggak harus setiap hari ini ya bikin adonan ini racikan ini. Iya. Nanti kebutuhannya ya sesuai menyesuaikan bahan ini ya yang kita buat. Intinya nanti dia harus pas posisi lembab, posisi udah basah. Posisi bahan organiknya. Kayak gini ya? Iya. Masukkan itu aja langsung ke sini. Nanti, Bu. Kuncinya emang nggak jijik sih, Bu. Kadang kan kita mau ngolah jijik ya. Tapi kalau sayur masih segar baru di itu sebenarnya nggak jijik ya. Gimana ya? Coba pinjam tutupnya. Tinggal kita semprotkan aja, Bu, sampai nanti sebenarnya posisi dia lembab. Sampai basah semua ya? Sampai basah lembab gini. Nanti posisinya dia kan terurai. Nah, pas saat terurai dia emang menghasilkan air ya kan, karena emang basah air. Nah, makanya nanti di bawahnya harus dikasih lagi wadah gitu. Nah, bawah itu sebenarnya bisa Dikasih air. Nah, airnya itu nanti dipakai untuk pupuk cair namanya. Nanti kalau misalkan kan ada airnya nih, Heeh. udah jadi pupuk. Heeh. Kalau di ke tanaman Tambahin air 1:5 atau 1:10. Jadi jangan terlalu pekat. Jadi itu biangnya Biangnya dicairin lagi baru kita siramkan. Gitu jelas, Ibu?
Ada pertanyaan ibu-ibu? Nah ini kalau bahan kandungan itu kan sebenarnya sesuai dengan bahannya. Kalau ibu bahan-bahannya banyak buah, nanti dia bagus untuk pembungaan dan pembuahan karena dia kandungannya K. Tapi kalau untuk daun-daun kayak gini memang dia kandungannya lebih banyak N-nya kayak pupuk urea, sayur. Nah ini jadi tergantung bahannya. Campur tanah lagi ya Mas ya? Jadi campur tanah. Kan ini tetap perbandingannya 1:1 lah. 1 tanah 1 bahan organik. Jelas ibu? Apalagi kira-kira? Alatnya mudah, gampang. Ini bisa pakai limbah cat. Kenapa harus ditutup? Karena emang ini bakteri anaerob, dia tidak butuh udara untuk proses fermentasi. Makanya harus ditutup terus. Nanti cirinya memang dia panas. Dia menghasilkan tadi. Kalau dia panas berarti dia jadi apa namanya? Komposnya. Airnya aja apa sama? Dua-duanya. Jadi airnya nanti jadi pupuk cair, yang ininya jadi kompos. Jadi produknya ada 2 ini.